Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ingin menjelaskan materi tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam psikologi klinis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada Akmal Hidayatullah, kedua ada Boy Herdian, ketiga ada Nadia Rohimah, saya sendiri, keempat ada Rihadatul Aisyah, dan terakhir ada Zoraya Anastasia. Kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif adalah pendekatan yang sifatnya kuantitatif didasarkan atas sering atau tidaknya sesuatu terjadi, yang diperkirakan secara subjektif mengikuti pemikiran awam. Anggapan ini didasarkan atas perkiraan subjektif. Kuantitatif sendiri memiliki beberapa jenis metode. Yang pertama adalah korelasi. Korelasi dalam penelitian psikologi metode kuantitatif mengacu pada teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif. Tujuan utama dari analisis korelasi adalah untuk memahami sejauh mana dan dalam arah apa dua variabel tersebut berhubungan. Korelasi memungkinkan peneliti untuk menentukan apakah terdapat hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara variabel-variabel tersebut. Kedua, ada deskriptif. Deskriptif adalah salah satu tahap penting yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data, termasuk pemusatan, central tendency, dan penyebaran, dispersion data. Selanjutnya yang ketiga, ada kausal komparatif. Kausal komparatif adalah metode untuk membandingkan kelompok-kelompok yang sudah ada untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Ini tidak melibatkan pengendalian langsung terhadap variabel independen seperti dalam eksperimen. Keempat, komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variabel atau kelompok data untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, atau hubungan antara mereka. Ini dapat melibatkan perbandingan antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol dalam eksperimen, perbandingan antara berbagai kelompok dalam penelitian survei atau analisis, perbandingan data dalam berbagai kondisi atau waktu. Kelima, ada eksperimen. Eksperimen dalam penelitian kuantitatif adalah metode penelitian di mana peneliti secara aktif memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk mengukur dampaknya terhadap variabel dependen. Keenam, survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah responden atau peserta penelitian. Terakhir, ada inferensial. Dalam inferensial, kuantitatif, komparatif merujuk pada analisis dan perbandingan data yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan atau hubungan antara dua atau lebih kelompok atau variabel. Ini melibatkan penggunaan statistik inferensial untuk menilai apakah perbedaan yang diamati adalah hasil dari kebetulan atau apakah mereka memiliki makna statistik. Berikutnya ada contoh metode kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita penderita asma dengan rentang usia 20 hingga 40 tahun yang telah menikah dengan jumlah subjek sebanyak 38 orang. Hasil penelitian berdasarkan uji korelasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa taraf signifikasi dari uji hubungan ini adalah sebesar 0,000 dan koefisien korelasi sebesar 0,730. Kekuatan korelasi ini jika berdasarkan nilai korelasi yang dikemukakan oleh Sugiono 2011 adalah memiliki hubungan yang kuat. Korelasi ini juga menghasilkan nilai positif yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah antara variabel stres dengan kekambuhan asma. Maka dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi stres, maka semakin sering asma yang dideritanya kambuh. Selanjutnya ada metode penelitian kualitatif.
Pendekatan yang kedua ialah pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu menegakkan pedoman-pedoman normatif yang tidak berdasarkan perhitungan atau pemikiran awam, tetapi atas observasi empirik pada tipe-tipe ideal. Berikutnya adalah jenis-jenis metode kualitatif. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi dalam metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengamatan intensif dan partisipasi peneliti dalam situasi kehidupan nyata dari kelompok atau komunitas tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mendokumentasikan budaya, perilaku, nilai-nilai, dan norma sosial dari subjek penelitian tersebut. Kedua, ada studi kasus. Studi kasus dalam metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan rinci terhadap satu kasus atau unit analisis tertentu seperti individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Ketiga, ada studi dokumen. Studi dokumen dalam metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan dokumen tertulis atau sumber-sumber tertulis lainnya sebagai sumber utama data. Keempat, observasi alami. Observasi alami dalam metode kualitatif adalah pendekatan penelitian di mana peneliti secara sistematis mengamati perilaku, interaksi, atau situasi yang terjadi dalam lingkungan alamiah atau konteks asli tanpa campur tangan buatan. Kelima, ada wawancara terpusat. Wawancara terpusat dalam metode kualitatif adalah jenis wawancara yang sangat terstruktur, di mana peneliti memiliki serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengajukannya kepada peserta penelitian secara sistematis. Terakhir, keenam, ada fenomenologi. Fenomenologi dalam metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Berikutnya ada contoh metode kualitatif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data tematik. Hasil penelitian menunjukkan gambaran kesejahteraan para subjek yang cukup baik. Ada beberapa hal yang mereka miliki sehingga itu membuat mereka merasakan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Meskipun subjek berasal dari keluarga yang bercerai, mereka memiliki sejumlah hal yang dipertahankan, yaitu komitmen pernikahan, religiusitas, relasi suami istri, kesejahteraan pernikahan, penerimaan diri, hubungan dengan orang, kemandirian, penguasaan lingkungan, dan tujuan hidup.